Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan maupun karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hendaklah kita wujudkan untuk kita wujudkan rasa syukur kita dengan menggunakan semua kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut di dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang mukmin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaannya. Dan itulah bekal yang dibanggakan oleh seorang hamba untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Di saat itulah seorang hamba akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempertanggungjawabkan amal maupun perbuatannya di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah semua kita meyakini bahwasanya kematian merupakan suatu yang pasti, di mana kita tidak menemukan ada seseorang yang mampu untuk lari maupun menghindar darinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Sesungguhnya dimanapun kalian berada, niscaya kalian akan ditemukan oleh kematian, walaupun kalian berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari darinya, sungguhnya kematian tersebut akan menemui kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seorang manusia di dunia hanyalah sebuah persinggahan, tempat berlindung, tempat berteduh,
tempat mencari bekal, tenaga untuk melanjutkan perjalanan kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tidur di sebuah tikar. Lantas beliau bangun dan membekaslah tikar tersebut di badannya. Salah seorang sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya aku buatkan engkau tikar yang bagus, supaya tatkala engkau bangun dari tidurmu tidaklah membekas tikar tersebut." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa maliyad dunya illa karaqibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Apa pedulimu dengan dunia? Tidaklah aku dengan dunia ini melainkan ibarat seorang yang berkendara di tengah padang pasir yang tandus. Kemudian ada sebuah pepohonan, kemudian ia berlindung dan bernaung di bawahnya. Setelahnya ia pergi dan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan hakikat dunia ini, akan hakikat kehidupan dunia. Ia hanyalah sementara, agar kita tidak tenggelam dalam kelalaian kesibukan, kelalaian kemewahan, sehingga hal itu membuat kita lupa akan tujuan penciptaan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersegeralah untuk beramal, bersegeralah untuk beribadah sebanyak-banyaknya sebelum datang kematian, karena kita tidak mengetahui kapan datangnya dan waktunya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidaklah seorang akan mengetahui apa yang ia usahakan besok. Tidak pula ada seseorang yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda tertipu dengan masa muda yang sekarang. Karena berapa banyak orang yang lebih muda dari kita mati tanpa ada sebab. Jangan Anda tertipu dengan kekayaan yang Anda miliki. Bukankah kita pernah mendengar dan sering mendengar banyak orang kaya yang mati bunuh diri karena hartanya? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian menjadi peringatan bagi kita. Peringatan untuk menunggu, untuk beramal, supaya kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Al-Basri rahimahullah menguburkan sebuah jenazah. Setelah selesai, ada seseorang yang datang kepadanya dengan berkata, "Wahai Imam, siapakah yang Anda kuburkan itu?" Maka Imam Al-Basri mengatakan, "Sesungguhnya yang aku kuburkan tersebut adalah aku dan engkau." Karena perbedaan antara saya dengan engkau dengan orang yang saya kuburkan adalah harinya saja.
Maka oleh karena itu, hai saudaraku, kepastian yang akan menjumpai kita, keyakinan akan kepastian tersebut hendaklah mendorong kita untuk selalu dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita hanya berkesempatan untuk beramal, dan hari esok tidak ada waktu untuk beramal. Akan tapi di akhirat kelak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan kita, dan tidak ada waktu untuk beramal. Al-yaumu amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Pada hari ini adalah waktu untuk beramal dan tidak ada hisab. Akan tapi besok pada hari kiamat adalah waktu untuk hisab, mempertanggungjawabkan amalan kita, dan tidak ada waktu untuk beramal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, akan tetapi ia adalah titik awal dari sebuah kehidupan yang panjang. Kehidupan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan di dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Sesungguhnya setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Man amila salihan fali nafsih, wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut bagi dirinya. Akan tapi barang siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan itu akan ditimpakan kepadanya. Maka tatkala kita telah meyakini akan kepastian tersebut, lantas apa yang kita persiapkan untuk menemuinya, untuk menghadapinya? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang Arab Badui dengan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Qal ma'adatta laha. Qala a'dadtu laha hubballah wa rasulah. Seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Lantas Rasulullah balik bertanya, "Apa yang engkau siapkan ia?" Apa yang engkau siapkan bagi terjadinya hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, "Aku mempersiapkannya dengan kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Itulah bekal yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan mukmin untuk bertemu dengan kematian tersebut. Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah akan mewujudkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah bentuk ketakwaan yang hakiki dari seorang hamba. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam penjelasan di atas ada sebuah peringatan yang bisa diambil oleh orang-orang yang berakal. Aqulu qauli hadza
fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebuah kebodohan yang banyak kita lihat dan saksikan di kalangan kaum muslimin, di mana mereka melakukan sebuah acara yang dinamakan dengan ulang tahun karena sebab pertambahan umur maupun harinya. Padahal tidaklah berlalu hari maupun umur seorang hamba, melainkan umurnya telah berkurang. Secara akal, mungkinkah seorang mukmin akan merayakan umurnya yang berlalu dengan kesia-siaan atau dengan kemaksiatan? Hasan al-Basri mengatakan, ya ibnu Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya umurmu hanyalah bilangan hari. Apabila pergi sebagian, maka sebagian pula akan pergi telah umurmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian, supaya hal tersebut bisa mencegah Anda untuk melakukan kemaksiatan maupun dosa atau perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubatlah wahai saudaraku sebelum datang kematian tersebut. Tatkala datang kematian, tidak ada gunanya sebuah penyesalan dan peringatan. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam. Pada hari itu manusia akan ingat, akan menyesal, akan tapi tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya peringatan, ingatan maupun penyesalan. Oleh karena itu, hai saudaraku, jadilah orang yang cerdas, mempersiapkan sesuatu sebelum terjadinya. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu, wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Seorang yang cerdas dan pintar adalah seseorang yang selalu berbuat, beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah untuk mempersiapkan hari esoknya. Akan tapi orang yang lemah adalah seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya mampu untuk berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan yang banyak. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wa syaddidna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa
wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wasyadad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma amitna alal islam was sunnah. Allahumma amitna alal islam was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Bismillahirrahmanirrahim.